Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan skripsi saya dengan judul Pengaruh Price Book Value, Earning Per Share, Price Earning Ratio terhadap volatilitas harga saham. Saya Stefani Paulina Dende dengan NIM 2205526009. Dosen pembimbing saya yaitu Dr. Randes Sunarto MM dari Universitas Tikubang Semarang. Bab 1 pendahuluan skripsi saya dapat dijelaskan dengan kondisi perekonomian Indonesia selama 10 tahun terakhir perlahan bertumbuh, namun selama beberapa tahun terakhir, khususnya tahun 2018 sampai 2023, perekonomian Indonesia di semua bidang industri mengalami pasang surut yang cukup signifikan akibat pandemi COVID-19. Naik turunnya IHSG dari 2018 sampai 2023 ini juga berpengaruh pada keputusan investor untuk membeli saham. Penelitian ini ditujukan untuk menilai pengaruh price book value, earning per share, serta price earning ratio terhadap volatilitas harga saham. Rumusan masalah terdapat 3, yaitu bagaimana dampak price book value, earning per share, dan juga price earning ratio terhadap volatilitas harga saham yang beredar. Tujuan penelitian untuk menjawab ketiga rumusan masalah di atas. Bab 2 yaitu ada telaah pustaka dan juga perumusan hipotesis. Di sini saya mengambil 3 variabel independen yaitu price book value, earning per share, price earning ratio, dan juga variabel dependennya untuk volatilitas harga saham, dan dapat dijelaskan pada gambar yang ada. Bab 3 metode penelitian, sumber data dari emiten dan laporan tahunan dari website idex.co.id. Populasi penelitiannya yaitu data sektor kesehatan di Indonesia dari tahun 2020 hingga 2024. Sampel penelitian yaitu purposive sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Di sini ada 7 kriteria, yaitu termasuk dalam perusahaan di BEI tahun 2020 sampai 2024. Data laporan tahunan dapat diakses, data fee audit tercantum dalam laporan tahunan, data fee audit dalam rupiah, laporan tahunan dalam rupiah, terdapat data kepemilikan institusional, dan juga yang terakhir data volatilitas harga saham tersedia. Rumus setiap variabel dapat dijabarkan sebagai berikut. PPV yaitu market price per share dibagi book value per share. EPS yaitu laba bersih dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Lalu ada PER yaitu market price per share dibagi dengan earning per share. Dan volatilitas harga saham dapat dijelaskan pada gambar yang ada. Lalu bab 4 hasil penelitian dan pembahasan ada uji statistik deskriptif. Di sini menjelaskan tentang nilai terendah, nilai tertinggi, nilai rata-rata, dan juga standar deviasi dari keempat variabel, yaitu volatilitas harga saham sebagai variabel dependen, lalu variabel PPV, PER, dan EPS sebagai variabel independen. Lalu uji normalitas menjelaskan bahwa nilai skewness dan juga kurtosis tidak melebihi dari 2. Total sampel yang mulainya 96 menjadi hanya 82 observasi dikarenakan hasil uji normalitas yang telah diproses sudah melalui 3 kali pengujian normalisasi data, yang akhirnya pada uji normalisasi keempat data berdistribusi normal yang bisa terlihat dari nilai skewness dan kurtosis tidak melebihi 2. Lalu ada uji multikolineritas, di mana menunjukkan nilai VIF kurang dari 10 dengan semua variabel mempunyai nilai toleransi lebih tinggi dari 0,10. Diartikan tidak ada korelasi atau multikolineritas antar variabel independen. Lalu ada uji heteroskedasitas. Berdasarkan tabel yang ditunjukkan, nilai probabilitas lebih dari 0,05 atau 5% menunjukkan yakni nilai signifikansi pada variabel PBV sekitar 0,326, PER sekitar 0,509, dan variabel EPS sekitar 0,301. Dan nilai level signifikansi sebesar 5%. Dengan demikian dapat dikatakan heteroskedastisitas tidak terjadi. Lalu ada uji autokorelasi, diperoleh dari nilai Durbin-Watson sekitar 1,794. Nilai Durbin-Watson nantinya dibandingkan dengan nilai tabel melalui derajat kepercayaan sebesar 5% dengan sampel sebanyak 82 dan 3 variabel independen. Maka dari tabel DW dihasilkan
nilai DL 1,602 dan nilai DU 1,679, sedangkan nilai 4 dikurangi DU yaitu 2,321 dan nilai 4 dikurangi DL yaitu 4,1609, 2,3098. Posisi angka DW digambarkan di mana tidak ada autokorelasi nilai 1,794 tersebut. Lalu ada uji F yang digambarkan seperti tabel yang ditampilkan. Nilai signifikannya kurang dari 0,01. Angka tersebut lebih rendah dari 0,05. Kesimpulannya, model yang dipakai dalam menguji dampak dari variabel independen dianggap sebagai model yang layak atau fit. Lalu ada uji koefisien determinasi. Nilai adjusted R kuadrat yang dihasilkan yaitu 0,406, yang artinya variabilitas variabel dependen volatilitas harga saham dapat dijabarkan oleh variabilitas independen sebanyak 40,6% dan sisanya sebanyak 59,4% dijelaskan oleh faktor lain. Lalu ada uji hipotesis. Hasil dari regresi linear berganda ini bertujuan untuk menentukan dampak variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk hipotesis PBV terhadap volatilitas harga saham menjelaskan nilai T hitung yang didapatkan adalah 3,955 dengan nilai signifikansinya sebesar kurang dari 0,01, di mana nilai tersebut lebih rendah dari kriteria signifikansi 0,05, sehingga PBV mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap volatilitas harga saham. Lalu untuk hipotesis PER terhadap volatilitas harga saham menjelaskan nilai T hitung yang didapatkan yaitu 4,593 dengan nilai signifikansi sebesar kurang dari 0,01, di mana nilai tersebut lebih rendah dari kriteria signifikansi 0,05, sehingga PER mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap volatilitas harga saham. Lalu untuk hipotesis EPS terhadap volatilitas harga saham menjelaskan nilai T hitung yang didapatkan adalah minus 3,638 dengan nilai signifikansi sebesar kurang dari 0,001, di mana nilai tersebut lebih rendah dari kriteria signifikansi 0,05, sehingga EPS pengaruh negatif terhadap volatilitas harga saham. Jadi kesimpulannya yaitu PBV mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap volatilitas harga saham, EPS mempunyai pengaruh positif juga signifikan terhadap volatilitas harga saham, dan PER tidak berpengaruh signifikan terhadap volatilitas harga saham. Demikian presentasi dari skripsi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya minta maaf dan terima kasih.